Semangat pagi hari. Hadis pertama, rajin sholat subuh dapat jaminan Allah. Dari Jundab bin Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka senantiasa ia berada dalam jaminan Allah. Oleh sebab itu, janganlah sekali-kali kalian menentang Allah atas jaminannya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 206. Hadis kedua, Nabi SAW berdoa agar kita diberkahi di pagi hari. Dari Sokher Al-Humidi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Sokher Al-Humidi berkata, dahulu apabila beliau SAW mengutus pasukan perang, beliau memberangkatkannya di pagi hari. Perawi hadis selanjutnya berkata, Sokher Al-Humidi adalah seorang pedagang. Ia biasa mengirim barang dagangannya di pagi hari, sehingga membuatnya kaya dan melimpah hartanya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2227. Hadis ketiga, cukupi sedekah harianmu dengan 2 rakaat sholat duha. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi dari anggota badan masing-masing kalian harus ada sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah, dan semuanya itu dapat tercukupi dengan 2 rakaat duha. Hadis riwayat Muslim nomor 1181. Hadis keempat, rutinkan zikir ini setiap pagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca sebanyak 100 kali dalam sehari, maka baginya mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 budak. Lalu ditetapkan baginya 100 kebaikan, dan dia akan dijauhkan dari 100 keburukan, serta baginya ada perlindungan dari godaan setan pada hari itu hingga petang. Tidak ada amalan seseorang yang lebih utama dari membaca zikir ini, kecuali bila ada yang dapat melaksanakan amalan soleh lebih banyak lagi dari sekedar membaca zikir tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 3050. Hadis kelima, burung saja penuh tawakal. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore harinya dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4154. Semangat pagi hari. Hadis pertama, rajin sholat subuh dapat jaminan Allah. Dari Jundab bin Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka senantiasa ia berada dalam jaminan Allah. Oleh sebab itu, janganlah sekali-kali kalian menentang Allah atas jaminannya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 206. Hadis kedua, Nabi SAW berdoa agar kita diberkahi di pagi hari. Dari Sokher Al-Humidi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Sokher Al-Humidi berkata, dahulu apabila beliau SAW mengutus pasukan perang, beliau memberangkatkannya di pagi hari. Perawi hadis selanjutnya berkata, Sokher Al-Humidi adalah seorang pedagang. Ia biasa mengirim barang dagangannya di pagi hari, sehingga membuatnya kaya dan melimpah hartanya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2227. Hadis ketiga, cukupi sedekah harianmu dengan 2 rakaat sholat duha. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi dari anggota badan masing-masing kalian harus ada sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah, dan semuanya itu
dapat tercukupi dengan 2 rakaat duha. Hadis riwayat Muslim nomor 1181. Hadis keempat, rutinkan zikir ini setiap pagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca sebanyak 100 kali dalam sehari, maka baginya mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 budak. Lalu ditetapkan baginya 100 kebaikan, dan dia akan dijauhkan dari 100 keburukan, serta baginya ada perlindungan dari godaan setan pada hari itu hingga petang. Tidak ada amalan seseorang yang lebih utama dari membaca zikir ini, kecuali bila ada yang dapat melaksanakan amalan solih lebih banyak lagi dari sekedar membaca zikir tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 3050. Hadis kelima, burung saja penuh tawakal. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore harinya dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4154. Semangat pagi hari. Hadis pertama, rajin sholat subuh dapat jaminan Allah. Dari Jundab bin Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka senantiasa ia berada dalam jaminan Allah. Oleh sebab itu, janganlah sekali-kali kalian menentang Allah atas jaminannya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 206. Hadis kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar kita diberkahi di pagi hari. Dari Sokher Al-Humidi radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Sokher Al-Humidi berkata, dahulu apabila beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan perang, beliau memberangkatkannya di pagi hari. Perawi hadis selanjutnya berkata, Sokher Al-Humidi adalah seorang pedagang. Ia biasa mengirim barang dagangannya di pagi hari, sehingga membuatnya kaya dan melimpah hartanya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2227. Hadis ketiga, cukupi sedekah harianmu dengan 2 rakaat sholat duha. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi dari anggota badan masing-masing kalian harus ada sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah, dan semuanya itu dapat tercukupi dengan 2 rakaat duha. Hadis riwayat Muslim nomor 1181. Hadis keempat, rutinkan zikir ini setiap pagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca sebanyak 100 kali dalam sehari, maka baginya mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 budak. Lalu ditetapkan baginya 100 kebaikan, dan dia akan dijauhkan dari 100 keburukan, serta baginya ada perlindungan dari godaan setan pada hari itu hingga petang. Tidak ada amalan seseorang yang lebih utama dari membaca zikir ini, kecuali bila ada yang dapat melaksanakan amalan solih lebih banyak lagi dari sekedar membaca zikir tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 3050. Hadis kelima, burung saja penuh tawakal. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kalian rizki